تطرز نفسي بالجمال حياتيا ويرنو فؤادي للمقادير راضيا مدين إلى ربي بكل جزيلة وما أرتضي دنيا بغير إلهيا وما أرتضي دنيا بغير إلهيا تروح وتغدو بي على الأرض طينتي ويصعد بي نحو السماء فؤادي. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حجه وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah secara virtual dalam acara Tabligh Akbar akhir tahun 2020. Terima kasih kepada Dr. Imam Zeroji yang kami muliakan, Ustadz Dr. Adian Husaini selaku inisiator dari acara pada malam hari ini, Ustadz Dr. JJ Zainuddin, Wakil Ketua Umum Persatuan Islam, dan Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah. Hafizakumullahu jami'an wa ra'akum wa sadada khotakum. Karena waktu yang terbatas, maka kita langsung saja masuk kepada materi bahwa pendidikan dan peradaban ini adalah dua tema yang sangat besar yang tentu saja kajiannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka pada malam hari ini saya hanya ingin membahas secara singkat, menyebutkan beberapa poin-poin penting, khususnya pendidikan menurut konsep Al-Quran yang tertuang di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 dan juga dalam surah Ali Imran ayat 164. Para narasumber dan peserta yang saya muliakan, memaknai peradaban Islam tentu saja banyak sekali definisi yang bisa kita temukan dari para sarjana, dari para ilmuwan. Tetapi inti daripada peradaban itu adalah satu manifestasi dari sebuah ajaran. Kalau peradaban barat yang dibangun di atas landasan materialisme, maka dia adalah peradaban yang merupakan manifestasi dari ajaran materialisme itu sendiri. Islam atau peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Maka dia adalah merupakan manifestasi iman dan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Itulah yang ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi peradaban Islam itu adalah peradaban di mana nilai-nilai Islam itu
terwujud dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Islam kafah itulah sesungguhnya puncak daripada peradaban Islam itu sendiri. Karenanya puncak peradaban Islam yang disepakati oleh seluruh sarjana adalah zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itulah nilai-nilai iman telah termanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia secara utuh, secara sempurna di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang juga ditegaskan oleh beliau, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Lalu bagaimana peran pendidikan dalam membangkitkan peradaban Islam ini tadi? Ya, mengantarkan setiap individu, setiap keluarga dan seluruh masyarakat untuk menjalani kehidupan ini di atas nilai-nilai iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, kata Nabi SAW, bahwa keimanan itu memiliki lebih dari 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Puncak daripada keimanan itu adalah tauhid la ilaha illallah, wa adnaha kal imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan duri dari jalanan. Artinya bahwa kehidupan ini ya hendaknya dibangun di atas nilai-nilai iman. Sesederhana apapun yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini, jika dilandasi dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai tauhid, maka itu adalah bagian dari proses membangun peradaban Islam. Maka semakin tinggi kualitas keimanan setiap individu, keluarga dan masyarakat, maka semakin tinggi pula kualitas peradaban Islam yang kita bangun. Pendidikan yang bermakna takwinu insanin mutakamilin min jami'in nawahi, pembentukan pribadi dari setiap individu muslim secara utuh, minan nahiyah ar-ruhiyah, dari sisi spiritualitas, menyangkut aqidah, akhlak, ibadah, ya moral. Minan nahiyah al-aqliyah, intelektualitas. Minan nahiyah al-jasadiyah, dari sisi fisik. Karena fisik ini adalah merupakan bagian yang juga harus ditarbiyah, harus dididik. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Kemudian berikutnya adalah minan nahiyah al-ijtimaiyah, dari sisi sosial, kemasyarakatan. Karena kita ini sebagai bagian dari umat manusia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai da'i, sebagai muallim, sebagai leader, ya, untuk bagaimana mengantarkan mereka kembali dan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tarbiyah ijtimaiyah ini penting. Ya. Kemudian yang kelima adalah tarbiyah qiyadiyah, minan nahiyah al-qiyadiyah. Bahwa pendidikan kepemimpinan, leadership, itu adalah hal yang sangat penting. Maka ketika tarbiyah ruhiyah, tarbiyah thaqafiyah atau ilmiyah atau aqliyah, kemudian yang ketiga tarbiyah al-jasadiyah, tarbiyah ijtimaiyah, dan tarbiyah qiyadiyah ini atau idariyah, maka lahirlah sosok pribadi muslim yang utuh, yang biasa kita istilahkan dengan insan kamil. Inilah yang kemudian akan menjadi anggota masyarakat, ya, dan mereka lah yang kemudian akan menjadi pilar-pilar pembangun peradaban Islam yang mulia. Maka demikianlah Nabi SAW memproses, mentarbiyah, mendidik sahabat-sahabatnya sehingga menjadi khairul qurun, dan kemudian itulah yang
kita istilahkan dengan puncak peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu tidak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Ya, mengukur kebangkitan peradaban Islam itu harus diukur dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman. Para narasumber dan peserta yang kami muliakan, maka kita melihat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang kami bacakan tadi dan di surah Ali Imran ayat 164 dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita dan kemudian diimplementasikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok murabbi, sebagai sosok guru, sosok pendidik yang sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, ya, seorang rasul yang ummi dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatihi. Proses pertama dalam pendidikan adalah tilawah. Bagaimana menanamkan ruh Quran dalam jiwa setiap peserta didik, menanamkan paradigma dan Quranic worldview dalam pikiran setiap peserta didik. Ya, yatlu alaihim ayati. Itulah sebabnya kalau kita melihat tradisi para salafus saleh, tahapan pertama dari pendidikan anak-anak mereka itu adalah Quran. Sejak usia balita mereka sudah dikenalkan dengan Quran. Maka sebelum umur 10 tahun mereka semua sudah hafal Quran. Kenapa? Yatlu alaihim ayati. Itulah pondasi yang pertama itu. Yang harus mewarnai pikirannya, yang harus mencelup jiwanya, yang harus kemudian mewarnai perilakunya. Sibuk dengan Quran, maka kemudian tidak ada waktunya yang lepas dari amal soleh ataupun dari nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang kedua, wa yuzakihim, proses tazkiyah, penyucian jiwa, penyucian pikiran, penyucian perilaku. Tazkiyatul qulub, tazkiyatul uqul, dan tazkiyatul suluk. Dan ini yang menjadi tradisi para generasi salaf dahulu. Sebelum menimba ilmu apapun, diawali dengan Quran, proses tilawah, kemudian tazkiyah, yang oleh sebahagian sarjana, pakar, cendekiawan diistilahkan dengan ta'dib gitu. Bagaimana menanamkan adab pada diri setiap peserta didik sebelum menimbah ilmu, untuk menghindarkan mereka dari orientasi duniawiyah. Ya, banyak orang yang menuntut ilmu orientasinya itu dunia, gitu. Dan itu sangat diwanti-wanti oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam beberapa hadisnya. Dan bagaimana agar ilmunya itu benar-benar memberikan manfaat dan maslahat bagi umat manusia, bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umat, dan terutama bagi agama, maka wa yuzakihim, harus terlebih dahulu ditazkiyah. Brainwashing. Ya. Kosongkan dulu pikiran dari pikiran yang kita istilahkan dengan sipilis gitu, sekularisme, pluralisme, ya. Semua yang bertentangan dengan prinsip Islam. Sucikan jiwanya agar ilmu itu tidak hanya masuk dalam akal pikirannya, tetapi masuk dalam jiwanya. Ya. Tazkiyatus suluk, bagaimana menata ulang perilakunya sehingga menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Karena Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'an su'a hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi. Bahwa salah satu penghambat masuknya ilmu itu adalah karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita melihat bagaimana ulama-ulama dahulu bisa menguasai sekian banyak ilmu pengetahuan yang berbeda. Ya, ada ilmu
yang sifatnya fardu ain, ilmu-ilmu agama, ada juga yang pada saat yang sama menguasai ilmu-ilmu fardu kifayah gitu. Ya, kedokteran, filsafat. Kenapa? Karena mereka telah melalui proses tazkiyah yang demikian panjang. Ibnul Mubarak misalnya seorang ulama salaf yang masyhur mengatakan, ta'allamtul adaba 30 sana wa ta'allamtul ilma 20 sana. Aku mempelajari adab itu 30 tahun, sedangkan aku mempelajari ilmu itu 20 tahun saja. Gitu. Nah, inilah yang perlu memang kita orientasikan ke depan gitu. Bagaimana pendidikan kita ini benar-benar mendahulukan yang namanya tilawah dan tazkiyah itu sebagaimana konsep Al-Qur'an. Kalau itu sudah tuntas, maka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, pengajaran ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah itu semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Ilmu itu akan memberikan manfaat pada dirinya, pada umat, pada bangsa, pada negara, dan terutama bagi agama. Kenapa? Karena demikianlah proses yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya antara materi, ya, metode dan pendidik ini harus menyatu. Materi dari pendidikan kita, sebagaimana saya katakan tadi, meliputi adab, kemudian ilmu dan hikmah, kemudian berikutnya adalah skill gitu. Ya. Itu materi. Kemudian yang kedua, thariqahnya disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah tadi, thariqah tilawah, thariqah tazkiyah, thariqah ta'lim, kemudian pendidik atau sosok murabbi. Dia harus menjadi sebagai muaddib, ya, muaddib, muallim dan mudarrib. Muaddib melahirkan manusia beradab, muallim melahirkan manusia yang berilmu, mudarrib melahirkan sosok peserta didik yang profesional, yang memiliki skill. Karena bagaimanapun juga yang namanya profesionalitas, yang namanya kompetensi itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan dalam kehidupan kita ini, terutama bagi kita, ya, kaum muslimin yang diberikan amanah sebagai khalifah fil ard oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau berikan amanah, engkau berikan tugas adalah al-qawi, mereka yang kuat. Ya, kuat ilmunya, kuat kompetensinya, kuat mentalnya, al-amin, berintegritas. Jadi kita akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki integritas dan kapabilitas melalui pendidikan Islam ini. Dan itulah sebabnya juga kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali turunnya Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang memang menjadi landasan bagi setiap muslim, ya, untuk kemudian menjalani kehidupan berislam secara gradual. Bagaimana surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra gitu. Artinya kita ini memang diperintahkan untuk belajar, untuk melakukan pembacaan secara langsung terhadap ayat-ayat kauniyah, kemudian kepada ayat-ayat qauliyah, lalu kemudian bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Orientasi pendidikan kita harus mengarah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bismi rabbik. Dan di sini kita melihat bahwa Allah menggunakan kata-kata Rabb, bismi Rabb, bukan bismillah gitu. Apa hikmahnya? Bahwa memang proses pendidikan itu yang dalam istilah Al-Qur'an menggunakan kata-kata Rabb, ya. Itu akar katanya sama dengan at-tarbiyah, dari robba ya robban, kemudian tarbiyah gitu. Kemudian di surah
Ali Imran ayat 79, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi kami menggunakan istilah tarbiyah di sini, mengambil spirit dari surah Al-Alaq ayat 1, kemudian surah Ali Imran ayat 79, maka nali basyarin ayyutiyallahul kitab wal hikmah wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sungguh sangat dalam makna ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir dan waktu yang tidak memungkinkan. Para narasumber dan hadirin hadirat peserta Tabligh Akbar yang kami muliakan, sebagai kesimpulan bahwa sesungguhnya sistem pendidikan Islam inilah yang bisa menjadi solusi, bahkan satu-satunya solusi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dituang di dalam takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Kita melihat iman, ilmu, iman, takwa, akhlak, sehat itu. Begitu urutannya. Nantilah setelah itu baru ilmu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia dan pemerintah juga menyadari bahwasanya yang menjadi orientasi utama dari pendidikan kita adalah lahirnya peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Tetapi mungkin karena konsep pendidikan kita yang tidak konsisten, kurikulumnya yang tidak konsisten untuk melahirkan peserta didik sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang, maka itulah sebabnya kita begitu sangat miris melihat kondisi anak-anak didik kita sekarang ini. Karenanya Hidayatullah dengan segala keterbatasan yang dimilikinya mencoba menghadirkan pondok-pondok pesantren Hidayatullah yang di dalamnya terdapat sekolah-sekolah, lembaga pendidikan formal dan non formal. Ya, berusaha, bermujahadah, berikhtiar untuk melahirkan pribadi-pribadi yang utuh tadi melalui tarbiyah ruhiyah, tarbiyah akliyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah ijtimaiyah, dan tarbiyah qiyadiyah. Mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa mengantarkan masyarakat kita, umat kita menuju terwujudnya peradaban Islam yang mulia di masa yang akan datang biidznillah taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تطرز نفسي بالجمال حياتيا ويرنو فؤادي للمقادير راقيا مدين إلى ربي بكل جزيلة وما أرتضي دنيا بغير إلهيا وما أرتضي دنيا بغير إلهيا